Bahkan pada suatu ketika, Tabir ngelihat sendiri, ketika itu Tabir ngantar makanan ke kamar Mbak Kasnan, dia melihat dari mulut Mbak Kasnan ini keluar kecoa. Di situ secara otomatis Tabir dan juga ibunya membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi kondisi Mbak Kasnan ini berdiri sambil ngelihat orang-orang yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Tabir, yang asalnya dari salah satu daerah di Gresik, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, kami akan menceritakan sebuah cerita kiriman yang dikirim dari Sobat Gembara yang bernama Tabir. Tabir ini asalnya dari sebuah daerah di Gresik, Jawa Timur. Jadi di sini Tabir ingin membagikan peristiwa yang pernah terjadi di rumahnya, yaitu peristiwa ini menimpa kakeknya sendiri yang bernama Mbah Kasnan. Jadi Tabir ini tinggal di sebuah rumah di daerah Gresik sana. Dia tinggal di situ bersama ibu. Di situ juga ada neneknya Tabir yang namanya Mbah Kusni, dan Mbah Kusni ini punya adik laki-laki namanya Mbah Kasnan. Di situ juga Tabir tinggal bersama 3 saudaranya yang lain. Jadi Tabir ini adalah anak terakhir. Nah, di masa-masa kecil itu, ya dia seperti layaknya anak-anak. Seperti pada umumnya, dia berangkat ke sekolah, main dengan anak-anak yang lain. Tapi di situ Tabir mengetahui bahwa kakeknya ini, yang namanya Mbah Kasnan ini, memang dia punya sifat yang temperamen sekali. Suka marah. Ketika dikasih tahu, selalu marah-marah dan sering juga banting-banting barang-barang yang ada di sana. Nah, nggak tahu kenapa beliau bisa seperti itu, tapi belakangan barulah si Tabir ini dapat cerita banyak dari ibunya. Nah, pada suatu ketika, waktu itu Tabir ini kelas 6 SD. Mbah Kasnan usianya kira-kira sudah 65 tahun. Mbah Kasnan ini dari penglihatan, dari matanya itu sudah agak terganggu. Jadi dia sering kalau jalan menuju ke depan itu dia harus meraba-raba. Nah, selain itu juga di kaki Mbah Kasnan ini, beliau itu ada luka di bagian kakinya, dan lukanya itu berlubang dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan luka ini menurut Tabir itu lama sekali. Kayaknya memang nggak sembuh-sembuh. Entah mungkin karena Mbah Kasnan ini punya sakit, mungkin semacam sakit diabetes atau apa, yang jelas luka Mbah Kasnan ini nggak pernah sembuh. Nah, suatu ketika, pas mereka ini lagi makan, di situ Tabir juga makan, Mbah Kasnan ini diambilkan makan oleh ibunya Tabir. Terus di situ, Mbah Kasnan ini ngambil sayur dan juga ngambil lauk. Ya, tapi karena penglihatan Mbah Kasnan yang sudah agak terganggu itu tadi, Mbah Kasnan ini ngambil sup, ngambil sayur itu terus tumpah. Nah, ibunya Tabir di situ mengingatkan dengan baik-baik, "Mbah, Mbok ya kalau ngambil sayur jangan gitu, Mbah. Nanti kalau tumpah dirubung semut semua." Terus tiba-tiba Mbah Kasnan ini marah. Semua barang yang ada di meja ini dilempar. Terus akhirnya Mbah Kasnan ini banting piring sampai makanan-makanan yang ada di meja makan itu yang belum dimakan oleh anggota keluarga dilempar semua.
Nah, ada perasaan miris dari ibunya Tabir, terutama dari Mbak Kusni selaku kakak dari Mbak Kasnan. Mereka semua sempat menasihati, Mbak Kasnan itu jangan gitu Mbak, jangan marah kalau dinasihati. Serah, aku ragil mangan, aku nggak mau makan. Nah, keluarlah Mbak Kasnan. Tapi memang di masa tua Mbak Kasnan itu, beliau ini sering menghabiskan waktu di masjid. Jadi setiap hari, setiap kali menjelang waktu sholat, beliau selalu berangkat ke masjid. Ya, jalannya juga seperti itu, sambil meraba-raba. Kadang kalau ada jamaah lain yang kebetulan mau menuju ke masjid, Mbak Kasnan dituntun menuju ke masjid, terus beliau adzan di situ. Selain itu, memang Mbak Kasnan dikasih tanggung jawab untuk megang kunci masjid. Jadi memang setiap hari, setiap waktu sholat, Mbak Kasnan selalu datang ke masjid. Ya, ini kelebihan beliau. Selain itu, beliau ini suka mengumpulkan anak-anak yatim yang ada di area rumahnya. Jadi Mbak Kasnan ini karena beliau juga sudah tidak kerja, banyak tetangga-tetangga di sana, terus juga banyak om-omnya Tabir ini yang sering ngasih Mbak Kasnan uang. Nah, uangnya itu selalu dikasihkan ke anak-anak yatim ini oleh Mbak Kasnan. Dikumpulkan semua anak-anak yatim. Meskipun yang dikasih ke mereka, ini nggak banyak ya, kadang 10.000, kadang 5.000. Di situ Mbak Kasnan bilang, maaf ya Nduk, maaf ya Le, Mbak cuma ngasih segini. Tapi yang namanya anak-anak mereka seneng. Jadi itulah Mbak Kasnan di masa tua. Terus suatu ketika, ibunya Tabir ini cerita, mbahmu itu dulu memang dari muda, itu memang temperamen, sukanya marah, terus suka mukul orang, pokoknya bisa dikatakan preman lah. Dan ada satu hal yang jadi catatan penting. Mbak Kasnan ini, semasa mudanya, dia selalu melawan orang tua, terutama ibunya. Dia durhaka sama ibunya, sering bentak ibunya, bahkan waktu itu ibunya Tabir pernah cerita Mbak Kasnan ini ketika muda, dia pernah nendang badan ibunya sampai ibunya ini terjatuh. Jadi Mbak Kasnan di masa muda itu dicap sebagai anak durhaka yang selalu melawan ibunya. Nah, waktu itu ketika ibunya Tabir ini masih kecil, Mbak Kasnan ini kan statusnya pak leknya dari ibunya si Tabir. Jadi ibunya Tabir waktu muda itu dia kerja, ya ikut sama Mbak Kasnan ini. Mereka kerja di ladang, terus di situ ketika hari ini sudah mulai mendung, di situ petir sudah terdengar duar-duar. Pokoknya sebentar lagi bakal ada badai. Nah, karena situasi yang seperti itu, ibunya Tabir dan juga Mbak Kusni ini beranjak dari ladang. Tapi waktu itu Mbak Kasnan ini marah. Beliau ini sambil nggak pakai baju, dari kejauhan marah. Weh, mau kemana? Loh ya mau pergi, ini mau hujan kok. Ada petir banyak. Nggak, tetap kerja. Belum hujan, tetap kerja. Jadi dari situ mereka dipaksa untuk tetap kerja. Nah, ketika mereka ini pergi dari ladang, belum waktunya, Mbak Kasnan ini pasti marah dan beliau pasti melakukan kontak fisik. Itulah, memang Mbak Kasnan muda dikenal seperti itu orangnya. Dan selain itu, sudah dijelaskan tadi bahwa Mbak Kasnan ini selalu melawan ibunya. Dan dia selalu kasar dengan ibunya itu. Nah, selain itu juga, ketika Mbak Kasnan ini di masa mudanya itu, dia senang main judi togel. Selain itu juga ya suka mabuk-mabuan, pokoknya hal-hal negatif itu selalu sering dilakukan oleh Mbak Kasnan ketika muda. Dan nggak tahu gimana ceritanya, setelah itu Mbak Kasnan ini menikah di usia 30 tahun dengan seorang perempuan, tapi dalam perjalanan rumah tangganya itu, beliau dan istri ini belum dikaruniai anak. Dan mungkin ada juga permasalahan rumah tangga di dalam rumah tangga Mbak Kasnan, akhirnya mereka pun berpisah. Jadi mulai saat itu sampai Mbak Kasnan ini tua, itu beliau nggak pernah menikah lagi dan nggak pernah punya anak. Nah, jadi inilah yang membuat akhirnya Mbak Kasnan ikut tinggal bersama ibunya Tabir di rumah yang sama. Nah, kita kembali ke masa-masa tua Mbak Kasnan. Karena Mbak Kasnan ini di masa tuanya itu sakit-sakitan, apalagi ditambah kaki beliau yang luka terus-menerus dan nggak sembuh-sembuh itu, beliau ini selalu punya obat untuk luka di kakinya, semacam salep. Waktu itu adanya cuman itu, salep tersebut. Selain itu juga Mbak Kasnan ini selalu pakai obat mata yang diteteskan. Dan selain obat mata tetes itu, Mbak Kasnan selalu pakai obat panu. Nah, mungkin yang diambil oleh Mbak Kasnan ini adalah obat panu. Jadi obat panu ini
tanpa sepengetahuan Mbak Kasnan, dia teteskan di mata. Inilah yang membuat Mbak Kasnan malam itu dia teriak kesakitan. Karena ternyata yang diteteskan di matanya ini bukan obat mata, tapi obat panu. Dari situ semua anggota keluarga kebangun, mereka bingung, panik, dan akhirnya Mbak Kasnan dilarikan ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, pihak rumah sakit menyatakan kalau mata Mbak Kasnan ini, bola matanya sudah tidak berfungsi lagi dan harus diambil. Jadi semenjak mulai saat itu, Mbak Kasnan ini satu bola matanya itu diambil dan beliau hanya punya satu mata. Tapi itu pun mata yang bisa ngelihat ini nggak bisa melihat dengan jelas. Nah, setelah hari-hari itu, Mbak Kasnan masih sakit-sakitan. Beliau ini sering mengeluh di bagian kaki yang luka itu kayak sering lah dia ini merasa nyeri. Terus dia itu nggak kuat sampai teriak-teriak di malam hari. Akhirnya ibunya Tabir dengan inisiatifnya membawa Mbak Kasnan menuju ke puskesmas. Tapi karena puskesmas-puskesmas yang ada di sekitar rumah Tabir ini sudah sering kali dikunjungi dan mereka hanya ngasih obat yang itu-itu saja, akhirnya pada saat itu ibunya Tabir berinisiatif membawa Mbak Kasnan menuju ke puskesmas yang lain di luar desa itu. Suatu ketika pas ada di puskesmas ini, Mbak Kasnan ini lagi nunggu bersama ibunya Tabir. Terus waktu itu ibunya Tabir lagi ngurus administrasi. Nah, cerita Mbak Kasnan, tiba-tiba Mbak Kasnan ini didatengin sosok laki-laki. Laki-laki ini usianya sekitar 30 tahunan lah. Nggak tahu dia ini datangnya dari mana, dan entah dia ini manusia atau bukan. Tiba-tiba dia datang, terus menghadap ke Mbak Kasnan, dia tanya, "Bang, griane pundi, Mbak? Rumahnya mana?" Mbak Kasnan tanya, "Oh, rumah saya di Gresik, le. Ada apa?" "Mbah, ngapunten nggih Mbak, mohon maaf." Dia ini ngomong dengan bahasa Jawa yang kira-kira artinya si laki-laki ini bilang, "Mbah, mohon maaf ya, itu kakinya Mbak ini sakit ya?" "Oh iya, kok tahu?" "Sih Mbah, saya pengen lihat sebentar." Dibukalah celana Mbak Kasnan, ternyata bener ada luka yang bolong. Terus si laki-laki ini bilang, "Mbah, mohon maaf sekali ya Mbah, Mbak ini punya salah sama almarhum ibunya Mbah. Kalau Mbah mau sembuh, sepulangnya Mbah dari sini, nanti Mbah mampir ke makam ibunya Mbah. Terus di situ ambil satu genggam tanah makamnya ibunya Mbah, terus nanti masukkan ke luka yang bolong itu. Insya Allah sembuh atas izin Allah. Terus dari situ jangan lupa, Mbah juga minta maaf, doakan ibunya Mbah. Mbah minta maaf di situ yang tulus. Mungkin Mbah pernah ada salah di masa lalu." Dan Mbak Kasnan ketika mendengar laki-laki ini ngomong seperti itu, Mbak Kasnan langsung meneteskan air mata. Dia langsung ingat kejadian-kejadian yang dulu pernah dia lakukan ketika dia masih muda. Memang Mbak Kasnan sendiri mengakui, ketika dia masih muda, dia memang sering banget melawan ibunya. Bahkan sering bertindak kasar. Dan ketika ibunya Mbak Kasnan ini meninggal, Mbak Kasnan itu benar-benar merasa bersalah sekali karena dia belum sempat minta maaf ke ibunya. Akhirnya sepulangnya dari puskesmas itu, dia bilang ke ibunya Tabir, "Dok, Mbah terke ning kuburan, Dok. Mbah antarkan ke makamnya ibu." Akhirnya diantarkanlah Mbak Kasnan ke sana. Di depan makam ibunya Mbak Kasnan ini, Mbak Kasnan itu berdoa. Mbak Kasnan minta maaf kepada ibunya dan dia mendoakan. Dia mengakui kesalahan-kesalahan di masa lalu dan setelah itu dia ambil satu genggam tanah di makam kuburan ibunya itu, langsung dimasukkan ke luka Mbak Kasnan ini. Nah, waktu itu ibunya Tabir ini kaget, "Loh Mbah, jangan gitu Mbah, infeksi nanti." "Ora, aku disuruh orang kayak gini." "Jangan Mbah, jangan Mbah." Tapi sudah terlanjur. Jadi tanah makam ini yang diambil Mbak Kasnan ini sudah terlanjur dimasukkan ke luka Mbak Kasnan yang bolong tadi. Dan logikanya, ini tanah makam ini tentu kotor. Pasti Mbak Kasnan mengalami infeksi. Dan setelah itu, ibunya si Tabir ini nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya mereka pulang. Anehnya, keesokan harinya, luka Mbak Kasnan ini sudah kering. Dan dari situ, ibunya Tabir juga heran. Mulailah ditanya oleh ibunya Tabir, "Loh Mbah, Mbah ini ngelakuin kayak gini, dari mana idenya?" Barulah di situ Mbak Kasnan cerita bahwa tadi ketika di puskesmas, dia didatengin sosok laki-laki yang nggak tahu laki-laki ini siapa, dan menyarankan seperti itu. Nah, dalam hati ibunya Tabir waktu itu, walah, lah itu tadi siapa laki-laki yang ngomong itu ke Mbak Kasnan? Pokoknya laki-laki ini misterius. Tapi saran dari laki-laki ini,
memang kayak nggak masuk akal. Jadi luka Mbak Kasnan yang ada di kaki Mbak Kasnan bertahun-tahun lamanya dan sudah membusuk itu bisa sembuh hanya dengan tanah makam dari ibunya Mbak Kasnan. Atas izin Allah semua ini terjadi. Akhirnya berjalannya waktu, Mbak Kasnan ini masih terus melakukan aktivitas yang seperti itu. Beliau masih sering ke pondok pesantren untuk mendengarkan pengajian. Dan perubahan Mbak Kasnan yang seperti ini tidak diketahui oleh siapapun. Dia tiba-tiba Mbak Kasnan berubah seperti itu ketika di masa tua. Tapi memang kekurangan Mbak Kasnan ini, ya beliau masih sering temperamen. Beliau masih sering marah-marah. Terus pada suatu ketika, Mbak Kasnan ini mengeluh sakit. Dia akhirnya keluar cari angin. Dia keluar dari rumah itu malam hari. Tiba-tiba ada tetangga yang laporan. Weh, Nduk, itu loh, Mbak Kasnan jatuh. Lah semua anggota keluarga ini keluar, termasuk kakak-kakaknya Tabir ini keluar ngeliat kondisi Mbak Kasman waktu itu. Ternyata Mbak Kasman ini jatuh karena beliau tersandung sesuatu, akhirnya jatuh di sana. Dan ketika dibawa masuk ke rumah, Mbak Kasnan ini posisinya sudah tidak sadarkan diri. Dan ketika diperiksakan ke rumah sakit, Mbak Kasnan didiagnosa kena stroke. Jadi mulai sejak saat itu yang bisa dilakukan Mbak Kasnan ini ya cuma berbaring di tempat tidur. Dan hari demi hari berlalu, semakin Mbak Kasnan ini nggak bisa ngomong. Untuk makan pun Mbak Kasnan hanya melambaikan tangan. Terus tiba-tiba sekitar 1 bulan berjalan, Mbak Kasnan ini sakit-sakitan terus. Kalau kencing pun juga harus di tempat tidur. Jujur waktu itu ibunya Tabir ini juga merasa kesusahan menghadapi Mbak Kasnan yang seperti itu. Selain itu beliau sering temperamen. Kalau ada sesuatu yang nggak beres di tempat tidurnya selalu dilempar. Pernah suatu ketika wadah yang digunakan untuk kencing Mbak Kasnan ini dilempar di tempat tidurnya. Karena Mbak Kasnan nggak tahu marah tanpa sebab tiba-tiba melakukan itu. Dan hari demi hari ibunya Tabir juga merasa beliau ini sudah mulai capek untuk ngerawat Mbak Kasnan. Akhirnya beliau ini ditemui oleh seorang laki-laki. Ada seorang bapak-bapak yang tinggalnya nggak jauh dari sana. Dan nggak tahu kenapa si bapak-bapak ini tiba-tiba datang ke rumah Tabir, menemui ibunya Tabir. Beliau ini bilang, Bu, kalau boleh saya saran, Mbak Kasnan ini kayaknya ada sesuatu. Ada sesuatu yang menghalangi Mbak Kasnan untuk seperti ini. Saran saya, mulai saat ini ibu sholat 40 hari, sholat malam. Itu dilakukan terus selama 40 hari dan jangan putus. Minta sama Allah supaya Mbak Kasnan ini segera dapat petunjuk. Nanti kalau sudah selesai 40 hari, ibu melakukan itu, ibu datang lagi ke rumah saya, ibu ngomong ke saya. Nah, nasihat dari si bapak-bapak ini dilakukan oleh ibunya Tabir. Jadi selama 40 hari itu ibunya Tabir melaksanakan sholat malam. Dan selama itu juga Mbak Kasnan masih mengalami sakit yang seperti itu. Tiba-tiba ada satu kejadian yang ganjil. Mbak Kasnan ini sudah nggak bisa ngomong, sudah nggak bisa gerak, badannya kurus kering. Bahkan pengakuan Tabir, dia ini sering ngelihat pada satu malam ketika dia pulang dari nongkrong, pas lewat di depan kamarnya Mbak Kasnan itu, dia tanpa sengaja ngelihat ada tikus yang tiba-tiba menggerogoti kakinya Mbak Kasnan. Nah, disitulah kemudian Tabir ini coba untuk mengusir tikus ini. Ternyata kata kakak-kakak Tabir, hal itu sering terjadi pada Mbak Kasnan. Tapi karena Mbak Kasnan ini sudah nggak bisa ngomong, dia nggak bisa teriak. Ketika tikus-tikus ini menggerogoti kakinya Mbak Kasnan, dia diam, dia nggak bisa ngomong. Bahkan pada suatu ketika, Tabir ngelihat sendiri, ketika itu Tabir ngantar makanan ke kamar Mbak Kasnan, dia melihat dari mulut Mbak Kasnan ini keluar kecoa. Karena memang kondisi Mbak Kasnan ini sudah kayak mayat hidup. Badan Mbak Kasnan ini kurus kering, dia nggak bisa ngapa-ngapain, persis kayak mayat hidup. Inilah yang membuat keluarga itu merasa was-was, merasa juga kepikiran dengan kondisi Mbak Kasnan yang seperti ini. Dan pada akhirnya, pada satu kejadian, Mbak Kasnan yang awalnya dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, tiba-tiba malam itu ada suara dari kamar Mbak Kasnan. Mangan! Mangan! Suaranya kenceng banget dan suaranya itu besar. Akhirnya dari situ ibunya Tabir ini kaget, loh itu suara siapa? Ternyata suara ini berasal dari kamar Mbak Kasnan. Ketika ibunya Tabir menuju ke kamar Mbak Kasnan,
Mbak Kasnan ini posisinya diem. Loh, tadi siapa yang minta makan? Nggak lama kemudian, ibunya Tabir keluar dari kamar Mbak Kasnan, terdengar lagi suara, mangan, mangan. Barulah di situ ibunya Tabir ini tahu ternyata yang meneriakkan sesuatu ini adalah Mbak Kasnan. Padahal selama ini Mbak Kasnan nggak bisa ngomong, tapi kok ini dia bahkan bisa teriak. Tapi suaranya itu kayak bukan suara Mbak Kasnan. Nah, akhirnya malam itu juga ibunya Tabir membawakan makanan yang biasanya makanan untuk Mbak Kasnan ini hanya berupa 1 piring bubur. Tapi pada waktu itu, 1 piring bubur ini dihabiskan oleh Mbak Kasnan dan dia minta lagi, mangan, mangan. Nah, karena waktu itu yang ada di rumah ini adanya nasi, diambilkanlah nasi oleh ibunya Tabir dan Mbak Kasnan ini makan dengan lahapnya. Setelah 1 piring nasi ini habis, dia minta makan lagi. Sampai tersisa hanya ada nasi dan hanya ada kecap. Itu pun tetap dimakan oleh Mbak Kasnan. Total ada 5 piring nasi yang dihabiskan oleh Mbak Kasnan dan 1 piring bubur. Padahal sebelum-sebelumnya, Mbak Kasnan ini nggak menghabiskan 1 piring bubur pun. Nah, ini yang membuat ibunya Tabir itu merasa ada keanehan dalam diri Mbak Kasnan. Dan selama itu juga, ibunya Tabir ini masih terus melakukan sholat malam di rumah selama 40 hari. Dan ketika 40 hari itu sudah selesai dilakukan sholat malamnya, ibunya Tabir ini mengalami situasi yang sangat aneh sekali di rumahnya. Tiba-tiba waktu itu Mbak Kasnan ini mengalami sakratul maut, nafasnya itu sudah tersengal-sengal. Dan pada saat itu Mbak Kusni yang ada di kamar Mbak Kasnan ini sudah mengikhlaskan kepergian Mbak Kasnan. Dan semua anggota keluarga sudah mengikhlaskan. Tapi tiba-tiba, Mbak Kasnan ini hidup lagi. Matanya sudah melotot lagi. Dari situ semua keluarga ini heran. Padahal sebentar lagi Mbak Kasnan itu seharusnya sudah meninggal. Karena dia sudah mengambil nafas panjang. Dan sudah mengalami sakratul maut. Nah, beberapa hari kemudian, Mbak Kasnan mengalami hal seperti itu lagi. Beliau itu nafasnya tersengal-sengal. Terus beliau mengambil nafas panjang. Kemudian beliau tidak bernafas lagi. Semua anggota keluarga meyakini kalau Mbak Kasnan sudah meninggal dan mereka semua mengucap innalillahi wa inna roji'un. Tapi ternyata nggak sampai 1 menit Mbak Kasnan ini bernafas lagi, matanya membuka lagi. Semua keluarga itu heran, kok Mbak Kasnan seperti ini terus? Akhirnya ibunya Tabir ini ingat, oh iya, kan kalau aku sudah selesai sholat malam, aku disuruh menghubungi si bapak-bapak itu. Nah terus Tabir ini disuruh, Tabir, coba kamu ke rumah bapak-bapak yang kapan itu kesini, yang ngasih tahu ibu untuk sholat malam. Kamu panggil, kamu bilang kalau ibu sudah sholat malam 40 hari. Nah, Tabir pun menuju ke rumah si bapak-bapak ini, memang rumahnya juga agak jauh dari rumah mereka. Setelah si bapak-bapak ini dipanggil, beliau datang ke rumah Tabir, langsung beliau menghadap ke arah Mbak Kasnan. Nah, beliau ini bilang, coba aku dicarikan bantuan 4 orang lagi untuk ngangkat Mbak Kasnan ini. Nah, dari situ akhirnya banyak dari saudara-saudara Tabir ini yang datang membantu untuk mengangkat Mbak Kasnan. Nah, Mbak Kasnan ini yang sudah berbulan-bulan lamanya beliau hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba pada saat itu, Mbak Kasnan ini langsung bangkit berdiri. Dia kayak punya tenaga. Jadi dari situlah semua ngerasa ini sudah aneh banget. Mbak Kasnan ini kayak dikuasai sosok lain. Dan dari situ, Mbak Kasnan ini teriak-teriak sambil nunjuk ke arah si bapak-bapak ini. Tapi si bapak-bapak ini tenang. Dia langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibantu dengan kakak-kakaknya Tabir. Di situ secara otomatis, Tabir dan juga ibunya membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi kondisi Mbak Kasnan ini berdiri, sambil ngelihat orang-orang yang ada di sana. Setelah dibaca-bacakan ayat suci ini, Mbak Kasnan kembali lemes dan dia kembali terjatuh di tempat tidurnya. Dari situlah kemudian si bapak-bapak ini memegang badannya Mbak Kasnan, terus langsung beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran lagi, terus beliau itu kayak mengambil sesuatu dari tubuh Mbak Kasnan. Akhirnya dari situ, si bapak-bapak ini ngomong ke Mbak Kasnan ini, Mbah, sambil bercanda, ini mau tak kasih siapa Mbah barangnya? Apa mau tak kasihkan cucunya? Apa buat saya aja ya Mbah tak buang? Mbak Kasnan waktu itu sudah diam, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Akhirnya si bapak-bapak ini meletakkan benda itu di sebuah bungkusan kain dan memasukkannya ke saku. Terus dari situ si bapak-bapak ini ngomong ke ibunya Tabir, Bu,
insya Allah setelah ini Mbak Kasnan sudah bisa pergi dengan tenang. Selama ini yang membuat Mbak Kasnan tersiksa seperti ini adalah ingon-ingonnya sendiri. Jadi menurut si bapak-bapak ini, Mbak Kasnan ini memang punya pegangan. Katanya memang dari muda Mbak Kasnan ini memang punya pegangan. Dari situ akhirnya dijelaskan oleh Mbak Kusni selaku kakak dari Mbak Kasnan. Mbak Kusni menjelaskan memang dulu ketika di tahun 60-an, Mbak Kasnan ini sengaja mendalami ilmu-ilmu kebatinan atau ilmu hitam yang semacam itu, dan beliau ini memang punya pegangan. Karena di masa-masa itu kondisi Indonesia ini lagi kacau, apalagi ditambah ada gerakan-gerakan seperti pembantaian orang-orang PKI dan juga orang-orang yang dituduh PKI dan semacamnya. Pokoknya waktu itu Mbak Kasnan ini merasa dia butuh pegangan untuk melindungi diri. Dari situlah pegangan ini dibawa sampai Mbak Kasnan itu tua. Jadi inilah yang membuat Mbak Kasnan itu susah meninggal karena masih terhalang oleh simpenan-simpenan dari Mbak Kasnan itu sendiri. Dan setelah simpenan ini diambil oleh orang tersebut, si bapak ini bilang ke ibunya Tabir, insya Allah setelah ini jalannya bapak ini, jalannya si mbak ini mudah. Dan ternyata benar, 2 hari setelah itu, ibunya Tabir ini nangis dari dalam kamar, didengar oleh anggota keluarga yang lain, terus beliau ini bilang bahwa Mbak Kasnan sudah meninggal. Singkatnya Mbak Kasnan pun dimakamkan seperti selayaknya dan nggak ada kejadian apapun. Dari situ banyak yang mengambil hikmah dari cerita Mbak Kasnan tersebut, bahwa ketika Mbak Kasnan muda dan menjadi orang yang melawan dengan orang tuanya, melawan ibunya sendiri, inilah yang membuat Mbak Kasnan itu di masa tuanya itu benar-benar tersiksa. Ditambah lagi Mbak Kasnan punya pegangan, yang termasuk ini adalah dosa syirik. Dan dari situlah termasuk Tabir sendiri banyak belajar dari kejadian yang dialami oleh kakeknya itu. Dan semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.